Oke, halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas saham BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Oke, jadi ini bank daerah ya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berarti erat kaitan dengan Surabaya. Harga sahamnya saat ini 8 Agustus 2023 660. Hari ini tidak bergerak, dia stay di 660 ya. Nah, selama 1 minggu terakhir sahamnya juga tetap gak ada pergerakan. 1 bulan terakhir naik 1%, 3 bulan terakhir naik 1,5%, year to date turun 7%, secara 1 tahun belakang turun 8%, 3 tahun belakang naik 20%, 5 tahun belakang naik 2,33%. Oke. Jadi kalau kalian invest di BJTM selama 3 tahun dan sudah keep sampai sekarang, kalian untung 20% ya. Kurang pergerakan saham BJTM ini. Saya mau terus terang aja bilang, saya kurang suka BJTM ini karena lama geraknya dia nih. Nggak tahu entah kenapa. Stay di situ. Tapi dividennya lumayan. Ketimbang sama BJBR, kalau dibandingkan, saya lebih suka BJBR karena pertumbuhannya lebih signifikan ketimbang BJTM gitu ya. Itu yang pertama. Oke, kita cek sekarang valuasinya. PE ratio BJTM ini ada di 6,8, price to book value di 0,8. Oke. Untuk book value per share-nya diperkirakan 765. Jadi harga wajarnya ini diperkirakan 765. Sedangkan harganya sekarang 660. Oke, masih punya potensi untuk untung. ROE-nya 12%, saya anggap sedang saja karena menurut saya kalau untuk bagus itu harus di atas 15% ROE-nya gitu. Tapi 12% ya udah lumayan. Istilahnya kalau nilai dia dapat nilai B lah gitu. Kalau di atas 15% itu dapat nilai A gitu ya. Nah, dividen yield-nya di sini 8%. Cukup tinggi menurut saya untuk saham perbankan, dividen yield 8%, 8,04 dibagikan terakhir kali ini 28 April 2023 ya. Jadi tahun ini mereka udah bagi dividen 52 week low-nya ada di 640. Jadi selama 52 minggu terakhir harga terendahnya sempat menyentuh di 640. Dan selama 52 minggu terakhir harga tertingginya sempat di 755. Jadi pergerakannya juga kita lihat ketika menyentuh di harga tertinggi pun selama 52 minggu terakhir 755. Jadi itu kenapa saya katakan pertumbuhan dari saham BJTM ini kurang greget gitu lah istilahnya. Nah, kita lihat dari sisi finansialnya, dari tahun 2017 sampai tahun 2022 kita lihat total asetnya bagaimana. Nah, total asetnya terus mengalami pertumbuhan ya, walau tidak cukup drastis, namun tetap bertumbuh. 51 ke 62 triliun, ke 76, ke 83, ke 100, ke 103 triliun. Jadi, saya cukup memuji saham BJTM ini. Kenapa? Karena pada saat pandemi COVID-19 sekalipun mereka mengalami peningkatan aset. Dari tahun 2019 itu 76 triliun, di 2020 naik jadi 83 triliun. Nah, jadi dia terus meningkat dari tahun 2017 sampai 2022 selama 6 tahun terakhir ya. Oke, poin 1, bagus, positif ya. Kalau liabilitas, kalau saham perusahaan perbankan, kalau semakin besar seharusnya semakin bagus karena logikanya simpanan nasabahnya meningkat gitu ya. Tapi kita lihat di sini simpanan nasabahnya turun sedikit lah ya, dari 2001 ke 2022, dari 83 triliun ke 79 triliun. Tapi ini nggak bisa kita pandang terlalu negatif juga, karena kalau asetnya naik artinya simpanan nasabah itu diputarkan jadi pinjaman ke masyarakat beredar gitu kan. Nah, otomatis kalau banyak yang ditebar, ya pendapatan bunga mereka nanti pasti bakal meningkat gitu kan.
Kita lihat di sini total ekuitasnya dari 2017 78 triliun, 8,4, 9,1, 10, 10,9, 11,4. Secara ekuitas artinya saham BJTM ini terus mengalami pertumbuhan. Oke, hal yang positif. Saham beredarnya diperkirakan 15 miliar. Oke. Kalau kita hitung secara sederhana ya. Kalau ekuitasnya 11,4 triliun kita anggap, kita bagikan dengan jumlah saham beredar 15 miliar, maka harga wajarnya di 760 ya, harga wajar saham BJTM ini. Oke. Untuk price to book value-nya ada di 0,9 di tahun 2022. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi profile. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau BJTM merupakan perusahaan BUMD dengan bidang usaha perbankan. Ini BUMD statusnya, Badan Usaha Milik Daerah. Oke. Produk BJTM ada 3, yaitu dana pihak ketiga, pembiayaan atau kredit dan layanan jasa bank jasa. Dengan kantor perseroan terdiri dari 1 kantor pusat, 41 kantor cabang konvensional, 7 kantor cabang syariah, 158 kantor cabang pembantu konvensional, 8 kantor cabang pembantu syariah. Oke, banyak kantornya ya. Kita lihat pemegang sahamnya mayoritas di sini yakni Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur memegang 51%. Jadi yang menguasai saham mayoritas dari BJTM ini adalah Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Yang kedua ada 38 Pemda Kabupaten Kota 28% dan masyarakat memegang 20,4%. Sisanya direksi dan komisaris ya. Kalau kita coba tambahkan ya, 51 tambah 28 ada sekitar 79-80% yang dipegang sama Pemda daerah sampai BJTM. Presiden direkturnya Busrul Iman dan presiden komisarisnya Suprajarto. Nah, jadi karena saham BJTM ini sudah mengeluarkan laporan keuangan kedua kuartal 2 tahun 2023, saya download. Sekarang coba kita cek apakah pendapatannya bertumbuh jika dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya. Oke, ini dia. Disajikan dalam jutaan rupiah kecuali nyatakan lain. Oke. Jadi kalau disajikan dalam jutaan rupiah, cara bacanya kita tambahkan 6 angka 0 di belakangnya karena jutaan kan. 6 angka 0 di belakang. Jadi ini dibaca 1,9 triliun. Nah, kita lihat di sini perbandingannya di sisi aset dibandingkan dengan 31 Desember 2022 ya. Oke. Kasnya ada 1,9, 1,8, oke turun sedikit, giro turun juga. Oke, jadi dari sisi asetnya kita lihat di sini aset BJTM stabil di 103 triliun, tidak banyak bergerak turun atau naik. Kalau dari sisi liabilitasnya kita cek liabilitasnya juga stabil di 89 triliun, hanya naik sekitar 200 miliar ya. Jumlah ekuitasnya juga statis di 11,4 triliun. Nah, jadi saya sekarang mengerti kalau kita cek laporan keuangan kedua kuartal kalau kita cek laporan keuangan BJTM kuartal 2 ini, jadi dari sisi aset, liabilitas, ekuitasnya statis jumlahnya. Nah, ini yang saya rasa tidak menjadi daya untuk membuat harga saham BJTM ini statis, tidak cukup bergerak signifikan atau bertumbuh secara signifikan. Karena ya dari sisi keuangannya juga ya statis, nggak terlalu mewah ataupun nggak jatuh juga gitu. Nah, di sini kita bisa cek pendapatannya
ini yang penting karena dari sini mereka menghasilkan laba ya. Oke, dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2022 ya. Pendapatan bunga dan syariah naik dari 3,4 triliun jadi 3,5 triliun. Oke. Beban bunganya naik juga. Jadi pendapatan neto bunga dan syariahnya 2,4 triliun. Oke, statis. Nah, inilah yang membuat saham BJTM ini sangat stabil. Tidak grow, tidak juga terlalu turun. Kalaupun turun nggak terlalu jauh karena pendapatan bunganya stabil di situ aja. Jadi menurut saya mereka mungkin kurang ekspansi atau kurang bertumbuh jumlah nasabahnya atau gimana, saya kurang paham juga. Tapi di sini kita bisa buktikan pendapatannya itu stabil-stabil aja gitu, nggak ada grow-nya. Oke, laba tahun berjalannya, bisa kita cek di sini dari kuartal sebelumnya, kuartal 2 tahun 2022 800 miliar, di kuartal 2 sekarang 720 miliar, turun justru ya, turun sekitar 90 miliar. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di sini di jumlah laba komprehensif tahun berjalannya justru mengalami peningkatan. Ya, sebentar kita lihat laba tahun berjalannya turun, berarti dia ada peningkatan di sini nih. Di keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Jadi sebelumnya rugi, di sini jadi untung. Nah, jadi itulah yang membuat kebalikan aturan tadi di laba tahun berjalan dia rugi, di jumlah laba komprehensif tahun berjalan dia jadi untung. Tapi bisa kita lihat di laba per sahamnya justru turun kan, dari kuartal 2 tahun 2022 54 ini jadi 47. Jadi menurut saya saham BJTM ini harganya segitu-segitu aja, nggak grow, nggak jatuh kali karena kondisi keuangannya juga mencerminkan demikian gitu. Nggak ada yang terlalu wow dari pencapaiannya. Nah, kita lihat dari sisi dividennya, mereka rutin bagi dividen 1 kali setahun dari mulai 2013 sampai 2023. Artinya sudah selama 10 tahun terakhir mereka rutin memberikan dividennya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Mereka nggak pernah red issue, stock split juga belum pernah. Nah, sekarang saya lebih tertarik membahas saham BJTM ini supaya lebih greget. Kita bandingkan dia dengan BJBR, coba ya. Kita komparasikan dia dengan BJBR. Oke, sebentar. Ya. Kita bandingkan dia dengan saham BJBR. Secara PE ratio, BJTM lebih tinggi dibanding BJBR ya. BJTM 6,8, BJBR 6,2. Oke. Secara price to book value-nya BJTM di 0,8, BJBR di 0,8 juga, 0,86, 0,84. Hampir sama ya. Market cap-nya BJTM 9,9 triliun, BJBR 12,5 triliun. Oke, saham tradernya lebih banyak BJTM 15 miliar, BJBR 10 miliar. Oke. Net profit margin-nya, NPM-nya, BJTM lebih tinggi ya, di 23%, BJBR 15%. Oke. ROE lebih tinggi BJBR 13%. Oke, secara dividen yield BJBR lebih tinggi di 8,79%, sementara BJTM di 8,04%. Lebih tinggi jadi dividen yield BJBR ketimbang BJTM. Oke, jadi saya kira karakteristik saham perusahaan bank daerah dia memang lebih stabil, tidak terlalu naik kalaupun naik atau tidak terlalu turun kalaupun turun. Karena juga kualitas menghasilkan labanya tidak terlalu signifikan kalaupun bertumbuh, atau kalau turun pun tidak terlalu jauh gitu. Jadi dia memang
menyesuaikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan. BJBR juga nggak terlalu fluktuatif sahamnya, cenderung stabil, kalau turun nggak jauh kali, kalau naik nggak jauh kali. Cuman saya pikir kalau memang kita mengharapkan invest di saham bank daerah gini dengan mengharapkan dividennya, saya kira lebih baik BJBR karena dividennya lebih besar dari BJTM. Jadi kalau saya versuskan BJTM lawan BJBR, ya saya lebih pilih BJBR sih. Karena dari sisi valuasi tadi lebih murah BJBR dan juga dividen yieldnya lebih besar BJBR ketimbang BJTM. Itu menurut saya. Tapi untuk peluang potensinya naik ya tetap ada kalau laba bersihnya mengalami lonjakan yang cukup drastis. Di mana cara bank daerah mengalami lonjakan yang cukup drastis? Cukup sulit menurut saya karena saingannya kan bank-bank besar ya, kayak Mandiri, BRI, BCA, BNI. Cuman kalau ada fokus ekonomi dari pemerintah untuk ngegelontorin dana untuk UKM di daerah lewat bank daerah, saya pikir laba dari bank daerah akan mengalami peningkatan yang cukup drastis. Nah, selama ini kan kadang pemerintah pakai BRI untuk nyalurin dana ke UKM, UMKM. Jadi menurut saya kalau bank daerah digunakan untuk mengambil alih pembangunan ekonomi daerah, baru labanya meningkat. Gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih semuanya. Demikian analisa dari saham BJTM ini. Jadi ini pendapat saya pribadi. Saya juga bisa salah, bisa benar. Bukan untuk nganjurin untuk beli atau menjual saham ini, enggak. Jadi ini pandangan saya pribadi. Bisa salah, bisa benar. Jadi mari kita diskusikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang saham BJTM ini, dan sampai jumpa. Thank you.